Kakak beradik dalam keluarga dengan harta warisan yang besar seringkali bertikai memperebutkan bagian warisan yang terbesar. Ketika tiba saatnya harta keluarga diwariskan ke generasi berikut, kakak beradik yang semula saling mengasihi pun bisa menjadi sangat bermusuhan, sehingga hanya Allah yang dapat membangun kembali tali kasih mereka. Kitab Kejadian mengajarkan bahwa hal inilah yang terjadi dalam keluarga leluhur Israel, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Persaingan atas warisan Yakub ayah mereka menjadi sedemikian pahit sehingga seolah-olah mustahil diselesaikan. Namun akan kita lihat dalam pelajaran ini, bagaimana Allah mendamaikan Yusuf dengan saudara-saudaranya dan membangun kembali tali kasih mereka. Penyelesaian ini menjadi pedoman arah bagi relasi antara kedua belah suku Israel sepanjang Perjanjian Lama dan masih mengarahkan relasi-relasi antara sesama pengikut Kristus sampai hari ini. Bagian pelajaran Pentatkh ini khusus berfokus pada bagian kitab Kejadian yang mengisahkan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita akan meneliti Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai pasal 50 ayat 26, yaitu kisah tentang relasi bermasalah antara Yusuf dengan kakak-kakaknya. Sebelum mulai, sebaiknya mari kita melihat kembali isi pokok kitab Kejadian. Telah kita lihat bahwa kitab Kejadian dibagi dalam 3 bagian utama. Setiap bagian dirancang untuk menyampaikan hal-hal tertentu kepada pembaca asli tulisan Musa. Bagian pertama mengisahkan sejarah purba dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 9. Di sini Musa menunjukkan kepada orang Israel bahwa panggilan mereka ke tanah Kanaan telah ditetapkan dalam apa yang telah Allah lakukan sejak awal sejarah dunia. Bagian kedua mencatat sejarah para bapa leluhur mula-mula dalam Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai pasal 37 ayat 1. Di sini Musa menunjukkan bagaimana kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub melatar belakangi hal-hal yang dihadapi oleh bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Dan bagian ketiga adalah sejarah para bapa leluhur yang kemudian di dalam Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai pasal 50 ayat 26 yang mengisahkan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Pelajaran kita akan berfokus pada bagian terakhir dari kitab Kejadian ini. Di bagian ini, Musa bertujuan memberikan beberapa pelajaran bagi pembaca aslinya. Dengan garis besarnya, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya mengajarkan suku-suku Israel bagaimana hidup bersama dengan rukun menjelang penaklukan dan pendudukan tanah perjanjian. Pelajaran tentang Yusuf dan saudara-saudaranya akan dibagi menjadi 2 bagian utama. Pertama, kita akan mempelajari struktur dan isi pasal-pasal ini, dan bagaimana isi ini bekerja sama dengan pola sastra. Kedua, kita akan melihat sejumlah tema utama yang Musa tekankan bagi suku-suku Israel, dan bagaimana aplikasi tema-tema ini dalam dunia Kristen modern. Mari kita melihat struktur dan isi bagian kitab ini. Setiap orang yang mengenal kisah Yusuf tahu bahwa kisah ini melibatkan banyak tokoh, latar belakang budaya yang berbeda, dan sejumlah persekongkolan rumit. Ciri-ciri ini begitu kompleks, sehingga bisa membuat orang sibuk dengan detail-detailnya dan lupa memperhatikan keseluruhan struktur sastra yang mengikatnya. Padahal, penting sekali untuk memperhatikan bagaimana struktur dan isi pasal-pasal ini bekerja bersama, karena kisah Yusuf dan saudara-saudaranya adalah satu kesatuan drama. Catatan Musa dalam Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai pasal 50 ayat 26 membentuk drama 5 babak yang saling terintegrasi. Masalah awal kisah ini dalam Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai ayat 36 menggambarkan ketidakharmonisan para leluhur atas kemungkinan Yusuf akan berkuasa. Babak kedua, ketegangan meningkat di dalam pasal 38 ayat 1 sampai pasal 41 ayat 57. Yang berfokus pada ancaman pemerintahan Yusuf, bangkitnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Babak ketiga dalam pasal 42 ayat 1 sampai pasal 47 ayat 12 adalah titik balik dari drama ini, yang menceritakan rekonsiliasi para bapa leluhur dan reuni mereka di Mesir. Babak keempat, ketegangan mereda dalam pasal 47 ayat 13 sampai ayat 27, yang menceritakan kebaikan pemerintahan Yusuf di Mesir. Dan babak final drama ini dalam pasal 47 ayat 28 sampai pasal 50 ayat 26,
yang menceritakan kerukunan para bapa leluhur di bawah pemerintahan Yusuf. Akhir-akhir ini, sejumlah penafsir berusaha menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam kitab Kejadian ini membentuk suatu kiasmus konsentris yang luas. Kiasmus adalah suatu struktur sastra yang bagian tengahnya diapit di depan dan di belakang oleh bagian-bagian yang saling paralel dan saling mengimbangi. Usaha ini seringkali terlalu dipaksakan, namun ini memang menunjuk kepada suatu simetri dramatis skala besar yang membantu kita memahami kisah Yusuf dan saudara-saudaranya secara keseluruhan. Tidak sulit untuk melihat bahwa garis besar cerita dimulai dengan ketidakrukunan para bapak leluhur dan diakhiri dengan kerukunan mereka. Tegangan yang meningkat oleh ancaman pemerintahan Yusuf di Mesir diimbangi oleh ketegangan yang mereda oleh kebaikan pemerintahan Yusuf di Mesir. Dan titik balik atau engselnya, transisi dari ketidakrukunan dan ancaman menuju kebaikan dan kerukunan adalah rekonsiliasi dan reuni yang terjadi di Mesir. Kita akan meninjau episode-episode ini sesuai urutan yang ditampilkan Musa. Memahami dasar simetri dramatis ini akan menolong kita meneliti sejumlah detail dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Catatan kisah ini memiliki lebih banyak kemajemukan sastra dibandingkan bagian-bagian lain dari kitab Kejadian. Di sini kita mendapati daftar panjang tokoh-tokoh dan banyak dari mereka digambarkan sebagai sosok-sosok tiga dimensi yang berubah-ubah. Adegan-adegan dilukiskan secara tajam, serta ironi, humor, dan tragedi silih berganti. Narasi memuat banyak perubahan arah yang tak terduga dalam berbagai peristiwa yang mengingatkan kembali dan mengantisipasi peristiwa-peristiwa lain. Bagian kitab Kejadian ini mendorong umat Israel, pembaca aslinya, untuk merenungkan jauh lebih banyak hal daripada yang dapat kita telusuri dalam pelajaran ini. Maka untuk menghemat waktu, akan kami berikan hanya beberapa ulasan tentang isi setiap pasal. Musa mengawali narasinya dalam Kejadian pasal 37 ayat 2 sampai ayat 36. Dengan masalah awal, yaitu ketidakrukunan para bapa leluhur mengenai kekuasaan Yusuf di masa depan. Pasal pembukaan ini terdiri dari dua bagian yang menunjukkan bahwa ketidakrukunan dalam keluarga Yusuf semakin parah. Bagian pertama, pasal 37 ayat 2-11 mengisahkan bagaimana Yusuf membuat saudara-saudaranya semakin jengkel. Bagian kedua, ayat 12-36, mengisahkan bagaimana mereka menjual Yusuf sebagai budak. Mari kita lihat bagaimana Yusuf membuat jengkel saudara-saudaranya. Musa mula-mula menggambarkan Yusuf sebagai seorang pemuda yang polos kesayangan ayahnya. Dikatakan dalam ayat ketiga, Yakub memberi Yusuf jubah yang maha indah sehingga saudara-saudaranya iri hati. Ayat keempat mengatakan mereka benci kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Suasana semakin keruh ketika Yusuf menceritakan dua mimpinya mengenai dirinya yang kelak akan ditinggikan di atas keluarganya. Dalam ayat 5 dan ayat 8, Musa menulis bahwa saudara-saudara Yusuf lebih benci lagi kepadanya. Ayat 11 mengatakan, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Penyebab ketidakrukunan Yusuf dengan saudara-saudaranya saya bisa menunjuk dua hal. Pertama, ayahnya membuatkan jubah yang maha indah baginya, dan saudara-saudaranya melihatnya dan berkata, wah, kurasa aku harus memiliki jubah itu. Kita melihat ketidakrukunan dalam masyarakat kita karena ada orang yang kehidupannya lebih baik dan orang-orang lain mempertanyakan, mengapa aku tidak seperti orang itu? Bahkan di gereja pun hal ini terjadi. Kita melihat seseorang yang sakit-sakitan dan orang lain sehat. Dan kita bertanya-tanya, mengapa kita tidak sehat? Jadi, memberikan yang terbaik kepada Yusuf yang tidak dimiliki oleh yang lain menimbulkan ketidakrukunan. Kedua adalah kerusakan natur manusia. Saudara-saudara Yusuf iri hati karena adik mereka mempunyai jubah yang lebih indah daripada jubah mereka. Ada benih iri hati di dalam diri kita semua. Bukan hanya dalam saudara-saudara Yusuf, tetapi di dalam diri kita semua. Namun sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengenali iri hati dan tahu bahwa ini adalah dosa dan kita dapat menghentikannya. Setelah mengisahkan ketidakrukunan yang timbul ketika Yusuf membuat jengkel saudara-saudaranya, Musa beralih ke bagian kedua, pasal 37 ayat 12-36.
berisi narasi singkat yang menjelaskan bagaimana mereka menjual Yusuf sebagai budak. Di sini kita melihat saudara-saudaranya menangkap Yusuf, menanggalkan jubahnya yang maha indah dan bermaksud membunuhnya. Ruben, saudara tertua, berniat menolong Yusuf melarikan diri, namun gagal. Akhirnya, Yehuda lah yang membujuk saudara-saudara lain agar menjual Yusuf sebagai budak ketimbang membunuhnya. Episode ini diakhiri dengan laporan bohong mereka yang menyedihkan kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimangsa binatang buas. Mereka membawa jubah Yusuf yang berlumuran darah kepada Yakub, dan Yakub pun sangat berduka. Dua episode ini merupakan pendahuluan dari masalah yang menentukan arah cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Inilah awal ketidakrukunan tragis di antara para bapa leluhur suku-suku Israel. Setelah mengisahkan masalah ketidakrukunan keluarga ini, Musa beralih ke babak kedua. Dalam pasal 38, ayat 1 sampai pasal 41, ayat 57, Musa mengisahkan lahirnya pemerintahan Yusuf. Dalam babak ini, Musa menggunakan ironi dramatis dengan memberi pembacanya wawasan yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam kisah ini. Pertama, saudara-saudara Yusuf yang diwakili oleh Yehuda di sini, yang tinggal di Kanaan, tampaknya yakin bahwa mereka telah mencegah Yusuf meraih superioritas atas mereka. Namun, tanpa diketahui tokoh-tokoh lain itu, kekuasaan Yusuf nun jauh di Mesir semakin besar. Allah telah membalikkan perbudakan Yusuf dan meninggikan dia atas keluarganya. Fokus pada ancaman pemerintahan Yusuf dibagi dalam dua bagian. Pertama, pasal 38 ayat 1-30 menceritakan dosa Yehuda terhadap Tamar di Kanaan. Kemudian, dalam pasal 39 ayat 1 sampai pasal 41 ayat 57, kita membaca tentang keberhasilan Yusuf di Mesir. Mari kita lihat dosa Yehuda di Kanaan. Yehuda menjadi tokoh utama dalam pasal ini, karena dialah yang mencegah saudara-saudaranya membunuh Yusuf dalam episode sebelumnya, dan bukan Ruben. Jadi bagian ini mengisahkan putra Yakub yang paling terkemuka di antara saudara-saudaranya. Episode dosa Yehuda dimulai dalam pasal 38 ayat 1-5 dengan catatan kelahiran anak-anaknya. Nada moralnya terlihat mulai ayat kedua ketika kita membaca bahwa Yehuda menikahi seorang perempuan Kanaan. Dalam ayat 6-11, kita membaca kisah putra-putra Yehuda dan Tamar. Pertama, Yehuda memberikan Tamar kepada putra sulungnya Er. Ketika Er meninggal dunia, ia memberikan Tamar pada putra keduanya Onan. Dalam Ulangan pasal 25 ayat 5-10, ada perintah bahwa orang harus menikahi janda saudara laki-lakinya yang tidak mempunyai anak. Praktik ini menjamin ada ahli waris bagi saudara yang meninggal itu dan melindungi jandanya. Tetapi di ayat ke-9, Onan tidak mau memberi anak kepada Tamar. Karena itu, di ayat ke-10, Allah mengambil nyawa Onan juga. Yehuda khawatir bahwa putra ketiganya, Shela yang masih muda, akan mengalami nasib yang sama. Maka ia tidak mengizinkannya menikahi Tamar. Sebaliknya, ia menyuruh Tamar kembali ke rumah ayahnya, suatu hal yang memalukan bagi Tamar. Dalam ayat 12 sampai ayat ke-26 kita membaca kisah Tamar merayu Yehuda. Ketika Tamar menyadari bahwa ia tidak akan dinikahkan dengan Shela, ia menyamar sebagai perempuan sundal dan merayu Yehuda. Dengan cerdik, ia menipu Yehuda dengan menyimpan cap meterainya serta kalung dan tongkat yang diberikan kepadanya sebagai tanggungan pembayaran. 3 bulan kemudian, dalam ayat 24-26, Yehuda mendengar bahwa Tamar mengandung, dan dengan marah ia memerintahkan hukuman mati atasnya. Tetapi Tamar menunjukkan cap meterai, kalung dan tongkat yang Yehuda berikan kepadanya. Dan ketika Yehuda menyadari apa yang telah dilakukannya, ia mengakui dosanya. Ia berkata dalam Kejadian pasal 38 ayat 26, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shela anakku." Terlihat dari ayat ini, Yehuda mengakui bahwa dosanya jauh lebih besar daripada dosa Tamar.
Pengakuan dan pertobatannya dalam kerendahan hati ini merupakan teladan yang patut ditiru. Karena ia bertobat, kisah dosa Yehuda berakhir dengan positif. Kontras dengan bagian awal tentang anak-anak Yehuda dari perempuan Kanaan. Musa mengakhiri bagian ini dalam ayat 27-30 dengan catatan kelahiran anak-anak Yehuda dari Tamar. Peres dan Zerah menjadi tokoh-tokoh yang menonjol dalam suku Yehuda. Sekarang, marilah kita beranjak ke bagian kedua yang berkaitan dengan ancaman pemerintahan Yusuf. Bagian ini dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai pasal 41 ayat 57 merupakan kisah panjang dari keberhasilan Yusuf di Mesir. Bagian ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama mengisahkan Yusuf dipindahkan dari rumah Potifar ke penjara dalam pasal 39 ayat 1 sampai 23. Setelah Yusuf tiba di Mesir, ia segera menjadi kesayangan Potifar dan berkuasa atas isi rumahnya. Tetapi istri Potifar berusaha merayunya. Ketika gagal, ia menuduh Yusuf berlaku tidak senonoh. Meskipun Yusuf menolak rayuannya, Potifar mempercayai tuduhan palsu istrinya. Ia menjebloskan Yusuf ke penjara Firaun, dan di sana Yusuf segera menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Episode ini menyusul kisah dosa Yehuda dengan Tamar, mengontraskan amoralitas Yehuda dengan kemurnian moral Yusuf. Ketika membaca kisah Yehuda dan Tamar, saya merasa seolah-olah saya perlu memindahkan kisah ini ke tempat lain. Namun sebenarnya jika Anda membaca konteksnya, Anda menyadari mengapa Allah menempatkan kisah itu setelah ia memulai kisah Yusuf. Saya rasa ia hendak menunjukkan kontras antara orang tidak benar dan orang benar. Yusuf siap menolak godaan seksual istri Potifar. Yehuda dengan sukarela melakukan persundalan, bahkan mungkin persundalan ibadah. Jadi Anda melihat kontrasnya dan kenyataannya. Allah memberkati Yusuf dengan 2 bagian putra sulung, meskipun ia bukan putra sulung, tapi dialah yang membimbing keluarganya di jalan yang benar. Kedua, dalam pasal 40 ayat 1 sampai pasal 41 ayat 45, Yusuf pindah dari penjara ke istana Firaun. Di bagian ini Musa memaparkan bagaimana kekuasaan Yusuf menanjak ketika ia mengartikan mimpi pegawai-pegawai istana Firaun. Kemudian ia mengartikan mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Di bagian ketiga dalam pasal 41 ayat 46 sampai 57, Musa merangkum pemerintahan Yusuf di istana Firaun. Ia mencatat beberapa cara Yusuf melaksanakan otoritasnya di Mesir sebagai orang kedua di bawah Firaun. Di setiap langkah keberhasilan Yusuf, Musa menjelaskan bahwa Yusuf meraih kekuasaan bukan oleh kecakapannya sendiri, tetapi oleh tangan Allah. Setelah kita telusuri tidak rukunan para bapa leluhur karena Yusuf dan ancaman kekuasaan Yusuf di Mesir, kini kita akan beranjak ke titik balik utama, yaitu rekonsiliasi dan reuni keluarga di Mesir yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai pasal 47 ayat 12. Narasi rekonsiliasi dan reuni terdiri dari 3 perjalanan keluarga Yusuf dari Kanaan ke Mesir. Ketiga perjalanan ini saling berkaitan. Perjalanan pertama terdapat dalam Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai 38. Perjalanan kedua dalam pasal 43 ayat 1 sampai pasal 45 ayat 28. Dan perjalanan ketiga dalam pasal 46 ayat 1 sampai pasal 47 ayat 12. Marilah kita lihat perjalanan pertama. Perjalanan pertama adalah perjalanan yang paling sederhana dan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, dalam pasal 42 ayat 1 sampai 5, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir karena bencana kelaparan yang hebat. Dalam perikop ini, Yakub mengutus semua saudara Yusuf kecuali Benyamin pergi membeli makanan di Mesir.
Bagian kedua, dalam pasal 42 ayat 6-28 mengisahkan peristiwa yang terjadi di Mesir ketika Yusuf pertama kali mengenali saudara-saudaranya. Yusuf tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi menguji karakter saudara-saudaranya dengan membuat mereka kembali ke Kanaan untuk menjemput Benyamin. Mula-mula, Yusuf mengancam akan memenjarakan mereka semua kecuali seorang sampai Benyamin tiba di Mesir. Akibatnya, saudara-saudara itu mulai menyadari bahwa ini adalah saat pembalasan bagi mereka. Dalam pasal 42 ayat 21, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu." 3 hari kemudian, Yusuf memerintahkan mereka semua, kecuali Simeon, pulang untuk menjemput Benyamin. Ia memerintahkan agar karung mereka diisi penuh dengan gandum dan dengan uang perak yang mereka bawa untuk membeli gandum. Dalam perjalanan pulang, seorang dari mereka menemukan uang perak itu di dalam karungnya. Mereka menjadi takut dan berseru dalam ayat 28, "Apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita?" Bagian ketiga dalam ayat 29-38 mencatat apa yang terjadi ketika mereka kembali ke Kanaan. Mereka berusaha membujuk ayah mereka untuk mengizinkan Benyamin ikut bersama mereka ke Mesir, namun Yakub menolak. Maka mereka pun tinggal di Kanaan. Setelah melihat perjalanan pertama, mari kita melihat perjalanan kedua dalam Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai pasal 45 ayat 28. Meskipun lebih kompleks daripada perjalanan pertama, perjalanan ini juga dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama dalam pasal 43 ayat 1-14 menceritakan sebelum mereka berangkat ke Mesir. Setelah persediaan makanan habis, Yakub akhirnya mengizinkan Benyamin pergi bersama saudara-saudaranya ke Mesir. Bagian kedua dalam pasal 43 ayat 15 sampai pasal 45 ayat 24 adalah narasi panjang peristiwa-peristiwa di Mesir. Dalam pasal 43 ayat 15-34, Yusuf menyambut saudara-saudaranya dengan jamuan makan besar di rumahnya. Tapi, ia tetap merahasiakan identitasnya. Pasal 43 ayat 30 mengatakan Yusuf begitu terharu melihat Benyamin, sehingga ia meninggalkan ruangan itu untuk menangis seorang diri. Dalam pasal 44 ayat 1-13, Yusuf menguji saudara-saudaranya lagi. Ia memerintahkan kepala rumahnya untuk mengisi karung mereka dengan gandum dan uang perak mereka, dan meletakkan piala peraknya dalam karung Benyamin. Kemudian, Yusuf menyuruh mereka pulang ke Kanaan. Tetapi atas perintah Yusuf, kepala rumahnya mengejar mereka. Maka, kedapatanlah piala itu di dalam karung Benyamin, dan semua saudara itu kembali ke rumah Yusuf. Dalam ayat 14-34, Yehuda memohon belas kasihan Yusuf dan mengaku dalam ayat 16 bahwa Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Kemudian, ia menawarkan untuk tinggal di Mesir sebagai ganti Benyamin. Yusuf tergerak oleh permohonan Yehuda. Dan dalam pasal 45 ayat 1-15, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Pasal 45 ayat 2 mengatakan, "Menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun." Yusuf menjelaskan di ayat ke-7 bahwa Allah mengirim dia ke Mesir untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kemudian ia menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa ayah mereka Yakub ke Mesir. Babak ini diakhiri dalam ayat 14-15 dengan adegan mengharukan ketika Yusuf dan Benyamin saling berpelukan sambil menangis, dan Yusuf mencium semua saudaranya dan bercakap-cakap dengan mereka. Bagian tengah kisah Yusuf adalah rekonsiliasi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ia telah pergi ke Mesir, kemudian terjadi masa sulit, saudara-saudaranya datang mencari makanan karena bencana kelaparan. Tapi di tengah hal itu, khususnya di pasal 45, kita melihat gambaran indah ini. Benar-benar indah. Salah satu bagian paling dramatis dan emosional dari seluruh kitab Kejadian, yaitu ketika Yusuf dan saudara-saudaranya akhirnya berdamai. Mereka berpelukan dan menangis begitu keras, sehingga orang-orang Mesir menjadi heran. Ini gambaran yang indah, karena sebelumnya mereka tidak rukun,
Tetapi saat itu mereka bersatu sepenuhnya, dan penyatuan itu terjadi karena mula-mula Yusuf memuji saudara-saudaranya dan mendapati bahwa mereka telah berubah. Mereka tidak seperti dahulu ketika berniat membunuhnya, ketika mereka mendustai ayah mereka, dan sebagainya. Mereka sudah berubah, dan beberapa dari mereka, seperti Yehuda terutama, menonjol sebagai orang yang telah berubah. Rekonsiliasi terjadi karena kenyataan bahwa saudara-saudara ini telah berubah, dan Yusuf pun telah berubah. Ia bukan lagi pemuda gegabah yang sangat membanggakan mimpi-mimpinya, dan hal-hal semacam itu, dan menjadi orang yang berbelas kasihan dalam posisinya yang berkuasa. Ketika Anda melihat perubahan yang terjadi dalam pasal-pasal ini, adegan ketika mereka menangis dan berpelukan, ini sangat berarti dan pasti melekat erat dalam benak umat Israel di zaman Musa. Kemudian, dalam pasal 45 ayat 16-24, Firaun memerintahkan Yusuf untuk menyuruh saudara-saudaranya menjemput Yakub, dan ia berjanji kepada Yusuf dalam ayat ke-20, "Apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Yusuf setuju dan menasihati saudara-saudaranya agar tetap menjaga kerukunan yang baru mereka raih. Di dalam ayat ke-24, janganlah berbantah-bantah di jalan. Di bagian terakhir perjalanan kedua, dalam pasal 45 ayat 25-28, saudara-saudara itu kembali ke Kanaan dan menceritakan kepada Yakub apa yang terjadi di Mesir. Dan Yakub setuju untuk pergi ke Mesir bersama mereka. Setelah melihat rekonsiliasi dan reuni para bapa leluhur dalam perjalanan pertama dan kedua, kini kita melihat perjalanan ketiga dalam Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai pasal 47 ayat 12. Perjalanan ketiga dibagi dalam dua bagian utama. Pertama, pasal 46 ayat 1 sampai 27 mencatat perjalanan saudara-saudara Yusuf ke Mesir lagi, tapi kali ini bersama Yakub. Dalam ayat 1-7, kita membaca rencana perjalanan dan jaminan Allah bahwa Yakub akan diberkati di Mesir. Catatan perjalanan diakhiri dalam pasal 46 ayat 8-27 dengan daftar putra-putra dan cucu-cucu Yakub yang pergi ke Mesir. Seperti perjalanan pertama dan kedua, pasal 46 ayat 28 sampai pasal 47 ayat 12 menampilkan sepenggal peristiwa di Mesir. Pasal 46 ayat 28-30 mengisahkan reuni Yakub dengan Yusuf. Setelah itu, dalam pasal 46 ayat 31 sampai pasal 47 ayat 12, Firaun menyambut keluarga Yusuf dan menyuruh mereka berdiam di Goshen di bawah pemeliharaan Yusuf. Setelah menulis tentang rekonsiliasi dan reuni para bapa leluhur, Musa beralih ke babak keempat ceritanya. Ketegangan mereda. Dalam Kejadian pasal 47 ayat 13-27, Musa mengisahkan pemerintahan Yusuf yang membawa kebaikan di Mesir. Dalam pasal 47 ayat 13-26, kita membaca bencana kelaparan semakin parah. Yusuf mengusahakan makanan tersedia di seluruh Mesir dan Kanaan, dan ia memperkokoh kekuasaan Firaun dengan membeli ternak dan tanah orang-orang Mesir dan Kanaan untuk memberi mereka makan. Tak terhitung banyaknya nyawa yang diselamatkannya. Di akhir kisah ini, dalam Kejadian pasal 47 ayat 27, Musa mencatat bagaimana pemerintahan Yusuf menguntungkan Yakub dan anak-anaknya. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Setelah kisah ketidakrukunan para bapa leluhur, bangkitnya Yusuf menjadi penguasa, rekonsiliasi dan reuni para saudara, dan pemerintahan Yusuf di Mesir, kini kita tiba di babak terakhir catatan Musa tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Dalam Kejadian pasal 47 ayat 28 sampai pasal 50 ayat 26, keluarga Yusuf hidup rukun di bawah pemerintahan Yusuf. Langkah terakhir ini menyelesaikan masalah awal ketidakrukunan para leluhur. Fokus pada kerukunan keluarga Yusuf meneguhkan berkat bagi Israel yang khususnya penting bagi pembaca Musa mula-mula. Kerukunan para leluhur dibagi dalam dua bagian utama. Pertama, dalam Kejadian pasal 47 ayat 28 sampai pasal 50 ayat 14.
Musa mengisahkan pesan Yakub di hari-hari terakhir hidupnya kepada keluarganya. Kemudian, dalam Kejadian pasal 50 ayat 15-26, kita melihat permintaan Yusuf yang terakhir kepada keluarganya. Mari kita lihat pesan Yakub terlebih dahulu. Bagian ini dimulai dengan Yakub menjelang kematiannya. Dalam pasal 47 ayat 28-31, Musa menjelaskan bahwa Yakub meminta Yusuf bersumpah untuk menguburkan dia di Kanaan. Kemudian pasal 48 ayat 1 sampai pasal 49 ayat 28 mengisahkan dua pertemuan terpisah ketika Yakub memberikan berkatnya. Pertemuan pertama, dalam pasal 48 ayat 1 sampai 22, Yakub secara tersendiri memberkati Yusuf dan putra-putranya, Efraim dan Manasye. Di sini, Yusuf menerima kehormatan dua bagian warisan yang biasanya diberikan kepada anak sulung, karena Yakub hendak memperlakukan Efraim dan Manasye setara dengan para paman mereka. Tetapi di luar dugaan, Yakub mengunggulkan Efraim, putra kedua Yusuf, di atas Manasye, putra sulungnya. Dalam pasal 49 ayat 1-28, setelah meninggikan Yusuf dan putra-putranya secara tersendiri, semua putra-putra Yakub menerima berkat terakhirnya. Yakub mengumpulkan semua anaknya dan memberkati mereka satu persatu sesuai dengan cara hidup mereka. Sebagai berkat terakhir Yakub, pesan ini berlaku seterusnya untuk generasi yang akan datang. Bagian ini diakhiri dalam Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai pasal 50 ayat 14 dengan kematian dan penguburan Yakub. Dalam ayat-ayat ini, Yusuf melaksanakan permintaan ayahnya agar dikuburkan di Kanaan. Kemudian, Yusuf kembali ke Mesir. Dalam bagian kerukunan para leluhur ini, selain pesan terakhir Yakub, juga dikisahkan pesan-pesan Yusuf bagi keluarganya dalam Kejadian pasal 50 ayat 15-26. Perikop ini dibagi dalam dua catatan singkat. Dalam pasal 50 ayat 15-21, Yusuf meyakinkan saudara-saudaranya akan kebaikannya kepada mereka. Mereka mohon ampun kepada Yusuf, dan Yusuf mengampuni dengan sepenuh hati. Salah satu hal yang kita lihat dalam kisah Yusuf adalah kuasa pengampunan. Kuasa karena percaya tujuan Allah bagi kita baik, meskipun kita mengalami keadaan yang amat berat. Dan kita melihat orang lain tidak berada dalam situasi sulit seperti kita. Bahkan mungkin kita dapat mengatakan, merekalah yang membuat aku mengalami keadaan ini. Namun kita lihat, respon Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang telah menjual dia sebagai budak adalah percaya dan taat kepada Tuhan dan menggenapi tujuan unik dan penting yang dirancang Allah baginya. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 19-21, Yusuf berkata, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Seluruh kisah Yusuf dan saudara-saudaranya diakhiri dengan Kejadian pasal 50 ayat 22-26. Yusuf meminta mereka bersumpah, dan dalam Kejadian pasal 50 ayat 25, Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Sumpah ini adalah interaksi Yusuf yang terakhir dengan saudara-saudaranya sebelum ia wafat. Saudara-saudaranya berjanji mewakili keturunan mereka bahwa waktu Allah membawa Israel keluar dari Mesir, mereka akan menghormati Yusuf dengan membawa serta tulang-tulangnya untuk dikuburkan di tanah perjanjian. Kata-kata terakhir Yusuf, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu," ditujukan kepada saudara-saudaranya dan keluarganya. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.
Sebagai penguasa Mesir, kemungkinan besar setelah Yusuf wafat, jenazahnya dirempah-rempahi, diletakkan dalam peti mati batu. Setiap kali mereka melihat peti mati ini, mereka akan ingat pada janji yang diberikan Yusuf dan janji yang diberikan kepada para bapa leluhur bahwa mereka akan kembali ke negeri mereka. Yusuf berkata, "Bawalah tulang-tulangku ke tanah perjanjian bersamamu." Di sini Yusuf memegang janji Allah. Jadi ketika bangsa Yahudi meninggalkan Mesir, Musa membawa serta tulang-tulang Yusuf. Selama 40 tahun, ini menjadi lambang sebagai pengingat janji agung yang Allah berikan kepada Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Akhirnya, tulang-tulang itu dikuburkan di Sikem, dan prinsipnya di sini sederhana sekali. Janji Allah lebih nyata dari semua hal dalam kehidupan. Allah menepati janji-janjinya. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.